Baiklah, Bapak Ibu Wali Murid PGTK Aisyah Bangkit Sidoarjo, acara parenting kita akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Bapak Didi Rustiawan SPD selaku pembicara parenting hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala PGTK Aisyah Bangkit Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PGTK Aisyah Sidoarjo. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid PGTK Aisyah Sidoarjo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri melalui Zoom meeting acara parenting wali murid PGTK Aisyah Bangkit Sidoarjo pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yakni sambutan dan penjelasan oleh Ibu Kepala PGTK Aisyah Bangkit, Ibu Muji Dwi Sri Wilujeng, kepadanya disilahkan. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi Rustiawan SPD selaku pemateri pada hari ini yang membicarakan tentang cara bijak dan smart orang tua mendukung belajar dari rumah. Bapak Didi adalah pengawas TK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Didi, dan kepada Bapak Ibu wali murid yang pada hari ini mengikuti acara pertemuan wali murid. Tentunya banyak hal yang kita bicarakan untuk materi dan perkembangan anak-anak selanjutnya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, kita masih mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana rahmat ini sangat-sangat kita perlukan untuk kita kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah sekali Allah memberikan semuanya rahmat dan hidayah pada kita semua. Dan tak lupa pula selawat serta salam tetaplah tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dengan rintisan agama, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita cermati pada pembelajaran di rumah, dan alhamdulillah saya merasa bahagia dan berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu wali murid yang mana sudah mendampingi anak belajar di rumah, yang selama ini kita pendampingan bersama Bu Guru hanya
3 jam dengan variasi kegiatan dan kegiatan ekstra, tetapi selama ini Bapak Ibu Wali Murid harus mendampingi putra-putrinya dan kami akan memberikan beberapa hal tentang tutorial, tentang tata cara dan lain sebagainya. Terima kasih sekali karena banyak yang sudah dikirim sebagai alat evaluasi pada kami dan sebagai bahan masukan-masukan dan juga hasil karya anak-anak itu adalah pedoman kami untuk memberikan penilaian. Baiklah Bapak Ibu Wali Murid, saya akan membuka screen-nya untuk materi pada hari ini. Saya mencobanya. Baiklah, pertemuan Wali Murid 29 Agustus di sini adalah review kegiatan awal tahun ajaran baru tahun 2020 sampai dengan 21, yaitu masalah di semester 1, yang mana kegiatan harus melalui PDR. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknik. Baiklah, semuanya sudah kelihatan Bapak Ibu Wali Murid? Sudah kelihatan? Sudah bisa ya? Sudah bisa dilihat ya? Baik, yaitu saya ulang kembali pertemuan Wali Murid tanggal 29 Agustus 2020. Kita mereview kegiatan awal tahun ajaran baru 2020 sampai dengan 2021. Yang perlu diketahui jadwal yang kita sudah lakukan yaitu Senin tentang bahasa, Selasa seni creativity, ada bermacam-macam kegiatan yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler, kemudian tari. Kamis kita mencoba mengajarkan pada anak-anak tentang tartil, maaf ini ada kesalahan tulis, tentang metode tajdid yang sudah disahkan oleh pimpinan Muhammadiyah dari pusat. Kemudian Jumat adalah olahraga yang dipimpin oleh Bu Guru dan lanjutkan sains. Dan Sabtu adalah kegiatan evaluasi pembelajaran melalui anak-anak dengan menggunakan Zoom meeting. Perlu diketahui apa sih pembelajaran bahasa itu? Tentunya bahasa itu meliputi tentang kegiatan bercerita yang sudah tersampaikan tentang bercerita tentang COVID, membentuk huruf dengan plastisin, menghubungkan gambar dengan kata, dan mengurutkan gambar seri yang sudah kami laksanakan. Kemudian di dalam bercerita, membentuk dan lain semuanya ini adalah untuk mengasah otak anak, untuk memberikan pembiasaan sehingga anak-anak itu nanti akan mampu mengekspresikan diri. Kemudian di sini nanti untuk minggu depan kami mencoba akan memberikan membaca. Bagaimana membaca ini banyak yang memberikan tuntutan atau masukan dari wali murid. Bagaimana anak saya tidak bisa membaca dan lain sebagainya. Akan tetapi dari awal sini sebenarnya membentuk huruf dengan plastisin. Huruf A, B, C dan sebagainya sudah pengenalan huruf sebenarnya. Menghubungkan gambar dengan kata sudah pengenalan huruf. Mengurutkan gambar seri. Anak-anak bagaimana perasaannya bisa mengungkapkan dari gambar seri itu. Apalagi gambar seri itu bentuknya tidak ada cerita di bawahnya teks atau hanya gambar saja anak mampu mengungkapkan. Kemudian di sini hanya kami mengasah anak tentang aku hebat membaca. Di dalam aku hebat membaca semuanya sudah dapat. Semuanya sudah dapat seperti ini. Ya, baik kelompok A maupun kelompok B. Mudah-mudahan tidak ada yang hilang atau belum mendapatkan, nanti bisa koordinasi di TK.
tapi semuanya insya Allah sudah dapat. Dan di samping itu ada pendampingan kartu kata. Kartu kata ini nanti bisa digunting, bisa ini untuk anak-anak membiasakan pengenalan huruf dan lain sebagainya. Di dalam hal kita mengajarkan, nanti akan diberikan tutorial oleh bu guru masing-masing. Tidak asal anak harus menghafal, harus didikte, tidak. Tetapi nanti dari awal ini ada perintah, nanti bisa Ibu cermati perintah ini, kemudian baru bu guru akan mengenalkan huruf, tapi dengan menyanyi. Nanti ada tutorialnya akan diberikan oleh guru masing-masing tentang huruf vokal, konsonan, dan lain sebagainya untuk menyanyikan masing-masing lagu yang ada. Setelah itu anak-anak akan diajak seterusnya membaca bentuk kata, bentuk suku kata, dan lain sebagainya. Ini nanti akan diberikan, kita mencoba. Mudah-mudahan ini nanti bisa. Kemudian sekarang kita lanjut, yaitu Selasa, ekstrakurikuler seni kreativiti. Pengenalan garis, gradasi warna, mewarnai, menggambar dan menggunting. Kemarin kebetulan temanya tema aku, dan di sini kacamata yang dimunculkan, melipat dan menggunting serta kolase yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler. Seni kreativiti. Seni kreativiti itu bagaimana anak-anak memaksimalkan motorik halusnya. Tangan-tangan ini sudah terbiasa dengan membentuk dan semuanya itu dimaksimalkan. Meskipun di dalam kegiatan BDR, ibu-ibu paling tidak sudah mulai bagaimana sih mengajar anak-anak. Di pendampingi anak-anak. Tentunya anak-anak TK tidak harus selalu nurut apa yang diminta oleh orang tua. Akan tetapi anak-anak itu kadang-kadang penuh kreasi, atraktif, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kreativitas anak. Jadi hati-hati di dalam penanganan anak itu, jangan sampai ada pembentakan, ada hal-hal yang merugikan anak. Kemudian kita lanjut di sini. Kami juga menggunakan LKS atraktif yang sudah diberikan ke anak-anak baik kelompok A dan kelompok B, dan di sini Bu Guru akan memberikan, tapi tidak semuanya melulu di atraktif. Akan tetapi ada bentuk lembaran-lembaran kertas atau hal-hal kertas yang sesuai dengan materi atau tema-tema yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian kita lanjut, tari-tari yang sudah disampaikan kepada anak-anak, yaitu tari sajojo, tari kecak, tari meong, ya salam, surga di telapak kaki ibu, jiho, dan bajul ijo. Ini adalah meningkatkan fisik motorik kasar anak. Kalau kita tadi seni kreativitas motorik halus, sekarang motorik kasarnya melalui kegiatan tari. Karena apa? Anak itu kalau sudah peka dengan suatu musik, peka ini, maka perasaannya pun juga akan peka dan akan mudah diasah. Dan di sini ada beberapa tari yang nantinya akan kami buatkan pentas seni. Pentas seni ini nanti akan kami laksanakan pada saat sudah tidak COVID. Dan biasanya pentas seni itu di Sun City Waterpark. Supaya anak-anak merasa percaya dirinya kuat. Jadi menguatkan percaya diri itu melalui kegiatan-kegiatan pentas. Kemudian hari Rabu masih menggunakan hal ini yang sama. Kemudian hari Kamis kita full untuk doa-doa. Di dalam doa sehari-hari, buku jenengan semua sudah mendapatkan buku panduan. Buku panduan itu terdiri dari tentang doa sehari-hari, tentang hadis, dan tentang surat-surat pendek Al-Quran. Surat-surat pendek Al-Quran itu sudah ada batasannya. Kelompok A itu batasan standar, ya, bukan batasan yang harus sampai ini, harus ini, enggak. Tapi kalau kelompok A ternyata bisa melebihi surat-surat pendek, itu
tidak ada masalah. Jadi yang tertera di sini adalah batasan standarnya saja, yaitu doa sehari-hari, surat-surat pendek, hadis, dan tartil Al-Quran. Sedangkan yang tartil Al-Quran ini, karena kami mengharapkan meskipun di masa COVID ini anak-anak setelah keluar dari TK Aisyah Bustanul Al-Fadwan Jetis itu mampu bisa tartil Al-Quran, paling bisa ngaji. Nah, otomatis di sini kami menfokuskan di seri tilawah yang menggunakan metode tajdid. Dan kemarin sudah dilakukan oleh Bu Guru, alhamdulillah hasilnya anak-anak juga sudah mulai menghafal dan sudah mulai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru dari awal dan akhir. Bu Ibu pendamping sebagai pendamping anak-anak, Bapak Ibu wali murid juga harus mempelajari ini supaya nanti tahu alurnya. Lanjut kami Jumat olahraga dan sains, yaitu olahraga tentang senam irama dilanjutkan sains. Yang kemarin menggunakan mie instan. Mie instan dengan menggunakan betadine. Tentunya dari percobaan ini untuk mengingatkan kita hati-hati kita mengkonsumsi mie instan yang rutin. Ini tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan untuk menjaga kesehatan anak-anak. Nah, ini yang harus kita perlu perhatikan. Kemudian selanjutnya perlu diketahui Bapak Ibu wali murid, hasil anak-anak itu akan ditampung di HP-nya Bu Guru masing-masing, kemudian diimplementasikan. Otomatis di sini sudah tertera masing-masing anak. Salah satu contoh di sini saya mengambil tentang tema diri sendiri. Ini Mas Dava sebagai contoh. Otomatis apa yang dilakukan oleh Mas Dava ini akan diimplementasikan oleh Bu Guru, kemudian dimasukkan di dalam file untuk mengisi rapotnya nanti. Jadi nanti ini mingguannya, kemudian ada bulanannya itu bagaimana. Bu Guru ternyata harus bekerja keras untuk memindah dari hasil karya anak, kemudian dimasukkan nanti dalam rapot. Ini beberapa kegiatan dalam 1 minggu. Kemudian di sini anak-anak kegiatan fisik motorik kasarnya menari dan berdoa, dan seni kreativitasnya sudah kelihatan. Dan ini adalah materi-materi yang sudah dikemas oleh sekolah. Kemudian Sabtu evaluasi pembelajaran tentang Zoom. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ini adalah dimanfaatkan betul bagaimana anak-anak temu kangen sama bu gurunya. Tentunya bu guru juga kangen sama anak-anak, anak-anak juga kangen sama bu guru. Dari temu kangen ini dimanfaatkan bagaimana anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan hasil karyanya yang dibuat di dalam 1 minggu. Hasil karya anak-anak itu akan dikomunikasikan bagaimana dia mengatakan, Bu Guru saya bisa buat ini, Bu Guru saya bisa menggunakan ini, Bu Guru, dan Bu Guru memberikan aplaus untuk anak-anak, memberikan istilahnya, memberikan apa ya, acungan jempol pada anak-anak. Kamu anak hebat, anak luar biasa, dan lain sebagainya. Itu dilakukan setiap hari Sabtu. Baiklah, itu hanya sebagai review untuk kegiatan-kegiatan yang perlu diberikan kepada anak-anak di dalam belajar di rumah. Tentunya banyak hal yang diminta oleh wali murid. Beberapa, salah satu contoh, Bu Dwi, kenapa tidak ada home visit? Mohon maaf sekali, kami tidak memprogramkan home visit, tetapi memaksimalkan materi melalui PDR. Karena home visit ini yang pertama memang tidak diperkenankan oleh pimpinan pusat Aisyah wilayah Jawa Timur. Ada suratnya dan ini nanti akan saya edarkan. Memang tidak diperbolehkan
apalagi nanti dari Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Sidoarjo mungkin akan memberikan masukan dari Bapak Ibu wali murid, karena kemarin kami mengikuti virtual dengan Aisyah wilayah Jawa Timur bagian di Dasman, tetap tidak memperbolehkan home visit. Meskipun di salah satu sekitar kita menggunakan melaksanakan home visit. Jadi itu yang tidak diperkenankan oleh Aisyah pusat, Aisyah wilayah maupun Aisyah pusat. Baiklah Bapak Ibu wali murid, apa yang saya sampaikan tentunya banyak hal pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau sudah chatting dari ini atau dengan cara bagaimana atau sudah pas Bapak Ibu wali murid. Kami persilakan. Bu Nadia mungkin bisa melihat chatting dari wali murid. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan di chat. Nanti akan saya bacakan dan insya Allah akan dijawab dengan Bu Dwi. Bagaimana Bu Nadia? Masih belum ada? Belum ada Bu Dwi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya disimpan dulu. Nanti ini dari Bapak dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Didi Rustiawan, tentu akan memberikan paparan bagaimana kita orang tua murid bisa berpikir secara bijak tentang pendidikan smart. Jadi secara bijak dan smart, orang tua mendukung belajar dari rumah. Tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kami sekolah, bagi kepala sekolah dan guru, dan juga Bapak Ibu wali murid. Dan tentunya setiap bulan kami selalu mengadakan pertemuan seperti ini, walaupun tidak tatap muka. Nanti tetap seperti ini, karena apa? Karena ada info atau apapun kami selalu memberi menerima dengan senang hati. Jadi masukan dari Ibu wali murid. Kemudian ada masukan kemarin dari wali murid. Apakah sekolah, ini pertanyaan dari wali murid, apa sekolah tidak memberikan bantuan untuk internet, untuk paket internet dan juga keringanan sekolah. Ini satu wali murid yang ada pertanyaan seperti itu. Kami sudah melaporkan ke Aisyah pengurus. Kami bagi ibu yang merasa betul-betul tidak mampu sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti PDR, ibu bisa ke TK mengisi belangko. Karena di sini kami menganggap, bukan menganggap ya, karena merasa tidak mampu, otomatis kami mengisi belangko untuk keringanan biaya sekolah. Dan di situ nanti sudah disiapkan dari sekolah, otomatis mengetahui non sewu, mohon maaf sangat Bu untuk Ibu wali murid yang merasa berat dengan PDR ini, mengisi belangko, dan nanti belangko itu diketahui oleh RT RW setempat di tempat ibu dan juga disahkan oleh kelurahan. Jadi itu sehingga kami bisa untuk membantu dana dari sekolah. Entah dana sekolah itu sebenarnya tidak banyak. Karena apa? Semua biaya yang ibu berikan untuk sekolah itu semuanya kembali ke anak-anak. Dan mudah-mudahan saya selalu berdoa di PDR ini, ibu-ibu rezekinya dilipat gandakan oleh Allah sehingga bisa mendampingi anak secara maksimal dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah.
sehingga Allah memberikan rezeki yang berkah kepada Bapak Ibu wali murid, sehingga Ibu melakukan mendampingi anak itu penuh keberkahan, dan Allah selalu menjaga semua anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita supaya tidak terkena COVID. Sehingga kami mohon maaf dengan sangat belum, dan masalah biaya tadi mungkin itu masukan dari hanya dan beberapa masukan saya kasih atas segala perhatiannya pada TK Aisyah Bustan Al-Fadumah selalu mendapatkan keberkahan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Didi juga yang mau hadir di TK untuk memberikan pengetahuan ilmu-ilmu untuk Bapak Ibu wali murid. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasan dan info pembelajaran selama PDR di TK Aisyah Advantage Sidoarjo. Baiklah Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, acara selanjutnya yakni parenting dengan tema cara bijak dan smart orang tua mendukung belajar dari rumah, yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Rustiawan SPD, pengawas TK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Didi Rustiawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irosat amma ba'du. Kepada yang terhormat Bu Muji Dwi Sri Wilujeng selaku Kepala PGTK Aisyah Bustanul Atfal 2 YTK Sidoarjo beserta jajaran pendidik dan guru, Bapak dan Ibu orang tua, wali peserta didik PGTK Abad 2 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini, pada kesempatan ini, kita semua warga Satuan Pendidikan PGTK Abad 2 Sidoarjo bisa bertemu, walaupun bertemunya secara virtual memakai aplikasi Zoom. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa manfaat, membawa kegunaan bagi kita semua, dan kita semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT, lindungan dari virus pandemi virus, kemudian lindungan dari segala hal yang membahayakan kita semua. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat walafiat lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak, saya tidak melihat bapaknya ya Bu Nadia, Bu Muji. Mayoritas ini ibu-ibu, berarti saya bapak sendirian di sini. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu semua yang berbahagia,
tadi sudah sempat disampaikan review kegiatan selama beberapa waktu. Insya Allah mulai awal tahun pelajaran baru 2020-2021. Tadi sudah disampaikan Bu Muji banyak hal tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Ibu-ibu dan bapak, bapaknya saya sendiri, ibu-ibu semua, dalam masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, semua orang, seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ini mengalami masa yang cukup galau. Galaunya di mana? Di ibu guru juga galau, orang tua juga galau, anak-anak peserta didik juga galau, pemerintah juga galau. Dari kegalauan ini, ternyata ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Kalau dulu seandainya tidak ada masa pandemi seperti ini, mungkin kegiatan virtual atau Zoom yang seperti ini mungkin belum dilakukan. Nah, dengan adanya masa pandemi ini, semua orang akan belajar. Nah, hikmahnya di mana? Hikmahnya adalah semua guru punya kewajiban, punya keharusan harus belajar IT. Kalau guru sih insya Allah sudah jelas. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu yang saya lihat di virtual ini, ibu-ibu yang masih usia cukup muda. Saya yakin secara IT semuanya sudah memahami. Tapi anak-anak mungkin belum begitu familiar dengan virtual yang seperti ini. Dengan adanya masa pandemi ini, kita semua belajar. Yang semulanya belum bisa, ternyata sekarang sudah bisa, sudah terbiasa. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di abad 21 ini, kita semua ini menghadapi situasi yang cukup menantang. Kenapa kok saya katakan menantang? Tantangan kita selaku pendidik, kalau saya katakan pendidik itu berarti bisa pendidik di rumah, yaitu orang tua, juga pendidik yang ada di satuan pendidikan atau di TK atau di playgroup. Nah, tantangan apakah di masa abad 21 ini? Tantangan yang paling mendasar adalah bahwa anak-anak di abad ini nanti harus disiapkan beberapa kecakapan, beberapa perkembangan yang orientasinya nanti adalah kecakapan berpikir tingkat tinggi, HOTS, kecakapan berpikir tingkat tinggi. Kalau selama ini yang sudah kita lakukan bersama-sama di TK, di rumah, itu umumnya adalah kecakapan tingkat rendah. Nah, nanti ke depan anak-anak kita itu sudah tidak seperti kita. Kalau dulu sekolah atau masuk di lembaga pendidikan itu cukup kecakapan tingkat rendah. Tapi ke depan, anak-anak kita mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup TK itu harus diasah bagaimana dia punya kecakapan tingkat tinggi. Kenapa? Ya karena nanti tantangan abad 21 itu cukup apa ya? Cukup menantang, cukup challenge. Kalau enggak disiapkan dari sekarang, maka anak-anak akan ketinggalan. Tadi sudah disampaikan beberapa kegiatan yang sudah mengarah ke arah HOTS, kecakapan tingkat tinggi. Jadi saya lihat Bu Muji, kalau saya amati selama di Sidoarjo, alhamdulillah PGTK ABA 2 Jetis ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mulai dari status akreditasi, mungkin ibu-ibu sudah diinfokan bahwa di ABA 2 ini status akreditasinya adalah A. A itu unggul. Artinya lembaga ini sangat layak untuk melayani kita.
Dalam arti anak-anak cukup layak masuk di sini, lembaganya juga layak, harapannya outputnya adalah nanti anak-anak yang cukup punya kompetensi yang diharapkan. Kompetensi apa yang diharapkan di abad 21? Jadi Bu Muji sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi itu berarti saya bicara bagaimana anak-anak itu bisa mengenal literasi. Dengan apa? Dengan mengenal huruf, dengan membaca. Harapannya dengan mengenal huruf, membaca, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia membaca suatu kajian tertentu, membaca buku tertentu, membaca buku cerita, itu harap dimulai dari literasi dulu. Yang kedua adalah kemampuan kolaborasi, kerjasama. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mudah-mudahan sudah ada yang dirancang untuk ke arah kolaborasi kerjasama. Tapi memang masa pandemi ini memang ada kendala, tapi paling enggak berharap Bu Muji dan kawan-kawan 4 kompetensi ini diramu ke dalam kegiatan yang sudah disiapkan dalam setiap minggu. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Anak-anak sekarang ini kritis banget. Ada sesuatu yang aneh, mesti dia tanya. Kadang-kadang kita selaku orang tua bingung. Bingung bagaimana menjawabnya. Nah, oleh karena itu, ibu guru, orang tua, sekarang tidak bisa menyamakan seperti zaman-zaman kita dulu. Zaman-zaman ibu-ibu semua. Jadi harus berpikir ke arah depan-depan terus selama ini supaya apa? Ya supaya dapat menjawab pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang kritis. Yang keempat adalah anak-anak sekarang ini diharapkan adalah kreatif. Bagaimana dia membangun sesuatu, bagaimana dia merancang sesuatu. Nah, 4 kompetensi saya ulang, ada komunikasi, ada kerjasama, ada berpikir kritis, ada berpikir kreatif. Nah, ini tantangan ibu guru dan orang tua selaku pendidik di sekolah dan di rumah. Ibu untuk share screen, Bu Nadia, saya sudah bisa share screen nggih? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Bu Muji tadi dan Bu Nadia ini bisa mendukung pembelajaran dari rumah. Pertanyaannya begini, kenapa Pak Didik ke orang tua harus ikut-ikut mendukung belajar dari rumah? Kan tugas yang mengajar itu adalah ibu guru. Mungkin ada yang Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Maksudnya tanggung jawab bersama siapa? Ya kita masih ingat atau kita ketahui bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu adalah tiga kelompok. Yang pertama guru, berarti sekolah di sini. Kemudian yang kedua keluarga, dalam hal ini orang tua. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, mungkin selama ini mindset kita terpacu bahwa pendidik itu adalah guru di sekolah. Padahal pendidik itu semua, ya guru di sekolah, orang tua di rumah, beberapa orang di lingkungan sekitar kita, itu semua pendidik. Contoh aja begini, kalau anak di rumah sering mendengar sesuatu yang itu negatif atau positif, anak kecil itu pasti ditiru. Padahal meniru itu belum tentu dia memahami maknanya, tapi mesti penting niru gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati bagaimana supaya anak-anak kita itu terlayani dengan baik,
terlayani, mendapatkan pendidikan yang layak, yang memang dia butuhkan. Di sekolah dirancang pembelajaran yang memang memadai. Di rumah, nah dalam masa belajar dari rumah ini, nanti bagaimana kita mendampingi anak-anak yang memang harus bagus, harus bijak. Jadi kita tidak bisa bahasa Jawa nih, jagakno hanya dari sekolah. Karena di sekolah itu anak-anak hanya kurang lebih 1 hari maksimal 4 jam. Lah, 20 jamnya itu kan di rumah. Bisa di rumah, bisa di lingkungan sekitar. Harapannya adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan di rumah, apa yang disampaikan di sekolah, di playgroup maupun TK, itu match, nyambung dengan apa yang disampaikan di rumah. Di masa pandemi ini, peran orang tua sangat penting dalam mendukung pembelajaran dari rumah. Kenapa kok penting? Karena yang memang mendampingi adalah orang tua, bukan guru. Mohon maaf, sekedar info saja, tugas ibu guru dalam merancang, kalau dibandingkan dengan bu guru mengajar di kelas, itu jauh lebih berat, jauh lebih banyak. Apa tugasnya bu guru? Mempersiapkan materi, merancang dalam 1 minggu, 2 minggu. Kemudian dia membuat tutorial, terus bagaimana menampung laporan dari ibu wali murid. Banyak sekali. Termasuk nanti dalam penilaian, bagaimana ibu guru harus menjawab, merespon. Jadi sebenarnya sama-sama berat. Jadi bukan berarti kalau masa pandemi, masa belajar dari rumah, tugas ibu guru hanya duduk-duduk. Hanya engkong-engkang cukup. Enggak. Tapi tugas kita sama-sama berat. Enggak apa-apa. Ini satu-satunya jalan memang supaya anak-anak kita bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, siswa yang sebelumnya belajar di sekolah, sekarang itu sangat membutuhkan pendampingan orang tua. Masalahnya adalah orang tua yang selama ini sibuk bekerja di luar rumah, kini harus membagi waktu. Nah, ini memang kendalanya, beratnya orang tua di sini. Kini harus membagi waktu dan energinya, tenaganya, mungkin juga finansialnya, antara bekerja dengan mendampingi. Yang paling berat itu adalah waktunya. Pulang dari kerja, sudah capek, bagaimana dia bisa mendampingi. Mohon maaf, sedapat mungkin saran saya, pendampingan itu tetap Bapak Ibu atau orang tua. Jangan diserahkan pendampingan pada pembantu. Saya berharap begitu. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Ya nanti bentuknya harus komunikasi supaya nyambung nanti antara guru dan orang tua. Dengan pendampingan yang baik dalam masa belajar dari rumah, harapannya adalah hubungan dan komunikasi antara anak dan orang tua akan lebih baik. Mungkin selama ini, selama sebelum pandemi, hubungan antara anak dan orang tua tidak begitu match. Ada yang begitu memang. Kenapa? Karena waktunya orang tua untuk bekerja itu cukup banyak. Kalau pulang sudah capek, kemudian harus menghadapi anak-anak, kadang-kadang ya kita sebagai orang tua, saya sendiri kadang-kadang ya begitu. Masih kadang-kadang lupa bahwa kita punya tugas mendampingi si anak walaupun dia sudah dewasa, sudah remaja. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru itu salah satu kunci agar anak dapat belajar dengan baik di masa pandemi. Tanpa pendampingan atau tanpa komunikasi orang tua, nanti akan nggak nyambung apa yang disampaikan di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Jadi komunikasi sangat penting. Ibu-ibu, orang tua, peserta didik yang saya hormati, perlu saya sampaikan, pemerintah juga punya beberapa tanggung jawab. Salah satunya adalah pemerintah
menyampaikan surat edaran Sekjen Kemdikbud. Ada pedomannya, jadi ibu guru mengajar ini tidak syukur mengajar atau mendidik, tapi ada pedomannya. Ini pedoman yang ada. Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020. Tentang apa? Tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa COVID. Nah, di dalam surat edaran tersebut, mungkin sekedar informasi, ini juga akan berguna bagi pendidik atau orang tua di rumah. Kenapa kok harus ada belajar dari rumah? Kenapa kok tidak tatap muka di sekolah? Tujuannya adalah, satu, memastikan pemenuhan hak peserta didik, anak ini maksudnya, untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kenapa kok harus belajar dari rumah, kok gak di sekolah? Kenapa kok tidak libur saja? Nah, kalau anak-anak libur selama beberapa bulan, seminggu saja sudah sangat ketinggalan. Ketinggalannya dimaksud apa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu kan perkembangan anak akan terus berlangsung. Termasuk bagaimana dia mengetahui sesuatu, kompetensi itu akan berlangsung 1 minggu, 2 minggu, tidak ada pendampingan, tidak ada pembelajaran, akan tertinggal. Karena perkembangan akan terus berlanjut, nggak mungkin dibalik kembali. Katakanlah pandemi kita sudah mulai bulan apa itu Bu Nadia? Februari ya? Februari sampai bulan 8, sekitar 6 bulan sudah. Kalau ini tanpa ada pembelajaran dari rumah, berarti anak-anak sudah tertinggal jauh seandainya tidak ada pembelajaran. Yang kedua, kenapa kok harus ada BDL? Yaitu untuk melindungi warga satuan pendidikan. Siapa warga satuan pendidikan? Ya guru, ya kepala sekolah, ya orang tua, ya peserta didik. Dari apa ya? Dari COVID-19. Dampaknya, mohon maaf, memang virus ini cukup ganas kalau saya bilang. Bisa menyerang siapa saja. Oleh karena itu saya berharap di sekolah, di rumah, protokol kesehatan harus tetap diberlakukan. Kalau kumpul dengan orang jaraknya begini, sesudah dari mana saja harus cuci tangan, itu sudah diketahui ibu-ibu sekalian, saya kira. Nah, kalau anak-anak belajar di sekolah, anak-anak kita itu kan belum memahami sepenuhnya. Dia harus keruntelan, kemudian harus berdekatan. Harapannya kalau belajar dari rumah, minimal bisa diminimalisir. Yang ketiga, mencegah penyebaran penularan COVID di satuan. Nah, jangan sampai nanti di sekolah tertular. Jangan sampai nanti di sekolah ada klaster baru di dunia pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikologi, psikososial bagi pendidik dan peserta didik, termasuk orang tua. Bagaimana dengan masa sulit ini tetap bisa berlangsung pendidikan. Nah, prinsipnya harus diingat juga, selain tujuan ada prinsip BDR. Yang pertama, prinsip yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin semua warga satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Tadi Bu Muji sudah menyampaikan beberapa program. Dan itu pasti pembelajaran yang bermakna. Salah satunya apa? Pembelajaran bermakna itu bisa dengan literasi, kemudian dengan life skill, kecakapan hidup. Bagaimana anak-anak belajar menyapu, bagaimana anak belajar membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, mencuci piring sendiri walaupun itu piring plastik. Ini semua dilakukan belajar dari rumah. Jangan dikira itu bukan proses belajar. Kemudian saya berharap ibu guru yang ada di sekolah tidak fokus pada penuntasan kurikulum. Jadi sekarang kurikulum itu akan disederhanakan. Jadi tidak harus tuntas, yang penting anak-anak selamat. Kemudian yang paling penting anak-anak terpenuhi kebutuhannya tentang kecakapan hidup, tentang literasi, dan aktivitas penugasan selama BDR itu dapat bervariasi di masing-masing daerah. Jadi Bu Muji menyampaikan di sana ada kegiatan begini, belum tentu di sini bisa dilakukan. Jadi sangat bervariasi. Kemudian saya berharap Bu Guru, hasil belajar yang dilaporkan dari orang tua
ini tetap direspon, dikumpulkan sebagai dasar untuk bahan penilaian kita. Bagaimana melaporkan perkembangan pertumbuhan anak-anak kepada orang tua. Jadi ada lapor balik, ada hubungan timbal balik. Jadi orang tua melaporkan hasil pekerjaan anak-anak, hasil pembelajaran. Orang tua, guru merespon. Oh, begini, Bu. Jangan sampai nanti ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak pas, ibu-ibu diam. Harapannya seperti yang saya katakan, ada komunikasi. Kalau ada kendala, sampaikan ke ibu guru. Jangan hanya diselesaikan sendiri di rumah, belum terselesaikan, sudah diam. Kasihan anak-anak. Nah, Bu Muji tadi menyampaikan ada BDR. BDR itu dilakukan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu bisa daring. Daring itu berarti Bu Muji ada tutorial, ada Zoom, kemudian ada IG ya, Instagram Bu Nadia, dan sebagainya. Itu daring. Apakah boleh luring Pak Didi? Boleh luring. Luringnya seperti apa? Misalnya ibu guru menyiapkan bahan kegiatan yang ada di sekolah untuk diambil. Ada begitu. Mengambil setiap satu bulan sekali. Ini luring berarti. Luar jaringan, tidak menggunakan jaringan internet. Jadi sekolah boleh memilih. Sekolah bisa memilih dengan kesepakatan wali murid, boleh pakai daring, dalam jaringan, pakai internet, boleh luring, luar jaringan. Kalau luar jaringan ini tanpa menggunakan jaringan internet, tanpa menggunakan gawai. Atau blended. Blended itu berarti mengkombinasi. Bisa daring dan luring. Kalau saya lihat di Bu Muji ini, kombinasi. Combine dari daring sama luring dikombinasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari tadi kok saya menyebutkan Bapak, padahal tidak ada Bapak. Banyak kendala yang dihadapi orang tua, dihadapi guru dan anak selama pandemi. Kendalanya kalau dari sisi guru, saya ambil contoh. Yang pertama, kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Nah, jangan dikira tugasnya Bu Guru hanya sekedar menuntaskan materi, tetapi bagaimana dia mengelola, bagaimana dia bisa menggunakan media yang ada tanpa mengurangi makna pembelajaran. Itu salah satu kesulitannya Bu Guru. Mungkin juga waktu pembelajaran yang berkurang. Selama ini anak-anak di TK 4 jam, tapi nanti mungkin pada saat pandemi, saat yang ini yang sudah dilakukan, saya yakin kurang dari 4 jam. Ini juga kesulitan dengan materi yang banyak, dengan kegiatan yang banyak, waktunya terbatas. Guru kadang-kadang kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra. Salahnya siapa? Tidak ada yang salah. Kadang-kadang kesulitan komunikasi ini kan kesulitannya didukung kesulitan Bu Guru yang orang tua selama ini. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah. Kenapa? Ya karena mungkin ada tanggung jawab pekerjaan. Waktunya tersita. Harus urus rumah tangga, harus bekerja. Nah, maka kesulitan orang tua ini dalam memahami pelajaran, itu bisa juga jadi kesulitan. Kadang-kadang apa yang disampaikan dari sekolah, ibu-ibu kesulitan. Ini biasanya terjadi yang mungkin SMP ke atas. Tapi ya, saya yakin ibu-ibu orang tua kalau mendampingi peserta didik PAUD itu tidak begitu sulit untuk memahami pelajaran. Yang sulit adalah memotivasi anak untuk mau belajar. Itu yang saya yakin kadang-kadang kesulitan. Anak-anak kita kalau dilepas di rumah itu kan cenderung sudah belajar dengan tanpa batas. Nah, tugas kita bagaimana tetap ada proses belajar, tapi dengan pendampingan. Kemudian kendala dari peserta didik anak-anak itu juga. Kalau di rumah itu kan susah untuk konsentrasi, untuk jenak.
Kalau di sekolah itu kan dia bisa duduk bersama dengan teman-temannya, bisa belajar didampingi guru. Kalau di rumah itu mungkin duduk 5-10 menit susah. Nah, ini juga kendalanya siswa. Ini semua dapat diatasi dengan beberapa yang sudah dilakukan Aisyah 2, dengan daring, dengan luring. Nah, kendala itu bisa ditambah dengan beberapa program-program yang sudah disiapkan pemerintah. Ada apa namanya, program guru berbagi. Nah, ini juga ibu guru bisa mencari ilmu di sini. Ruang guru, kemudian ada belajar dari rumah di TVRI, belajar di radio, ada rumah belajar. Semua itu bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu, nah sekali lagi Bapak Ibu lagi. Prinsip ini tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kesehatan dan keselamatan. Itu jadi prioritas utama kenapa kok ada belajar dari rumah. Terus tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial yang harus tetap ada. Pembelajaran tatap muka di sekolah saat ini menurut SKB 4 Menteri yang sudah baru, itu hanya boleh di zona hijau dan zona kuning. Seperti kita ketahui, Sidoarjo itu sekarang statusnya masih tetap zona merah. Jadi, untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah, tetap dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, pembelajaran tatap muka masih tidak diperbolehkan di zona oranye dan merah. Tatap muka itu maksudnya anak-anak datang ke sekolah dengan kumpul dengan teman-temannya semua, dengan ibu guru. Ini masih tetap dilarang. Terus gimana Pak Didik belajar? Ya sekolah masih melanjutkan belajar dari rumah sampai hari ini. Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning itu dapat atau diperbolehkan tatap muka. Sidoarjo kan belum kuning. Belum hijau. Belum kuning, belum hijau. Berarti belum dapat tatap muka. Kalau sudah kuning, baru diperbolehkan. Tapi tidak harus. Kemudian penentuan zonasi itu dapat dilihat di sini. Mungkin nanti orang tua juga dan ibu guru bisa tetap lihat ini. Dari mana kita melihat kabupaten kita itu merah, kuning, hijau. Nah, ini bisa di http covid19go.id peta resiko. Nah, itu nanti bisa dilihat, diupdate. Sudah boleh tatap muka apa belum. Kadang-kadang kan orang tua nuntut. Kenapa sibuk kok harus anak-anak belajar dari rumah? Nah, ini. Ibu-ibu, walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah itu tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemerintah daerah, dinas pendidikan, kantor wilayah, komite, yayasan, orang tua, termasuk kalau di Aisyah namanya pengurus daerah ya. Pengurus daerah tidak mengizinkan. Contoh aja begini. Merah sudah jelas tidak boleh. Orange jelas tidak boleh. Kalau statusnya sudah kuning dan hijau, pertama yang harus dilakukan adalah kabupaten kotanya mengizinkan. Pak Didik, kabupaten kota belum mengizinkan, ya tidak bisa dilakukan. Kalau kabupaten kota sudah mengizinkan, tahap kedua, pemerintah dalam hal ini Kanwil, Dinas Pendidikan, mengizinkan, menerbitkan surat kembali. Boleh. Kalau sudah boleh, lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak boleh, ya tetap belajar dari rumah. Kalau boleh, kemudian satuan pendidikan itu memenuhi daftar periksa. Harus disiapkan tempat cuci tangan, harus ada termogan, kemudian harus punya toilet bersih, harus tetap bisa anak-anak menjaga jarak. Nah,
Satuan pendidikan mengizinkan. Terakhir izinnya melalui siapa? Yayasan, kemudian pengurus daerah. Terakhir lagi adalah baru orang tua. Pak Didik, sekarang misal, kabupaten kota sudah mengizinkan, dinas pendidikan mengizinkan, satuan pendidikan oke, daftar periksanya cukup. Orang tua tidak mau. Ya orang tua yang tidak mau untuk tatap muka, ya nggak apa-apa, diberi hak untuk tetap belajar dari rumah. Jadi empat tahap itu harus dilakukan baru bisa tatap muka. Berikutnya, nah pertanyaannya, kapan Pak Didik PAUD atau TK itu dapat masuk tatap muka? Jawabannya satu, dimulai dari status zona dulu. Kalau zonanya hijau, kuning, baru tahap Pemda mengizinkan, dinas pendidikan mengizinkan, pengurus daerah, yayasan, komite mengizinkan, orang tua mengizinkan, baru bisa dilakukan. Lah PAUD itu dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat 2 bulan setelah jenjang pendidikan dasar. Saat ini kan SD, SMP belum masuk. Jadi kita masih belum memulai. Seandainya misalnya hari ini Agustus sudah masuk misalnya, itu paling cepat kita Oktober baru masuk. Paling cepat Oktober bisa tatap muka. Tapi kan sekarang status kita belum kuning atau hijau. Itu pintu masuknya dulu. Berikutnya, informasi berikutnya, nah ini, PAUD itu paling cepat Oktober. Itu sudah, nanti Bu Muji dan kawan-kawan seandainya sudah boleh masuk, diawali dengan maksimal masuk itu 5 anak dalam satu kelas. Jadi tidak boleh langsung masuk seluruhnya. Caranya bagaimana Pak Didi? Nanti seandainya masuk dimulai Oktober atau Desember atau Januari misalnya. Itu dimulai dari setiap kelas itu dimulai 5 anak. Ibu guru dan kepala sekolah silakan merancang bagaimana setiap anak itu bisa terlayani. Misalnya hari ini 5 anak, padahal di sini satu rombelnya isinya berapa satu kelasnya? 15. Berarti harus dibagi. Hari ini 5 anak, besok 5 anak lagi, besok 5 anak lagi. Berarti paling enggak kalau seandainya 5 anak, anaknya 15, 1 minggu masuk 2 kali. Itu kalau diawali dulu begitu. Berikutnya akan ditingkatkan kembali. Berapa anak, dan sebagainya. Nanti ada instruksi dari Dinas Pendidikan. Kemudian jam belajarnya juga harus dikurangi. Istirahat tidak boleh. Nah ini, mohon maaf, saya sampaikan secara jelas saja. Seandainya sudah tatap muka, itu harus dilakukan protokol wajib. Menggunakan masker non-medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya ada tisu. Nah, saya tidak, mudah-mudahan sih anak-anak kita bisa, anak-anak. Tapi insya Allah anak-anak kita itu bisalah kita berprasangka baik aja. Kalau sudah pakai masker, berarti cuci tangan. Berarti di sekolah harus ada tempat cuci tangan. Saya yakin di sini sudah ada ya. Ada hand sanitizer, kemudian ada protokol menjaga jarak. Jadi satu anak itu tidak boleh kontak 1,5. Nah, anak-anak PAUD, anak-anak playgroup bisa enggak dia selalu menjaga jarak? Nah, ini yang harapan kita itu tetap hati-hatian orang tua dan guru. Yang kedua, kondisi medis warga sekolah. Kalau gurunya merasa tidak sehat, kemudian mengidap tertentu yang mungkin hubungannya dengan COVID, gejala, baru masuk gejala, di rumah tetap, tidak usah masuk. Anak-anak juga begitu nanti. Jika anak-anak yang dirasa sakit, nggak usah dimasukkan. Daripada dia, kalau sakit itu kan imunnya turun. Kalau ada sesuatu atau virus itu mudah tertular, itu harapannya. Dia tidak, supaya tidak tertular, supaya juga tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kantin. Kantin ini tidak diperbolehkan, berarti anak-anak harus bawa bekal dari rumah.
Kemudian kegiatan olahraga ekstrakurikuler yang ngumpul bareng-bareng, tari di sekolah bareng-bareng, senam bareng-bareng, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, antisipasi di abad 2 sudah dilakukan dengan ekstra tari tapi dengan IG, Instagram. Boleh kalau itu, tapi kalau kumpul keruntelan, itu sementara belum boleh. Kemudian kegiatan selain KBM, misalnya bermain di luar. Jadi anak-anak nanti tanpa istirahat. Seandainya sudah masuk diawali tanpa istirahat dulu. Ibu-ibu juga tidak boleh ngerumpi. Karena ngerumpi biasanya keruntelan sudah biasanya lali jaga jarak. Ibu guru juga begitu, orang tua juga begitu. Semua harus dilakukan. Berikutnya, saya agak cepat. Ibu-ibu, dalam penyesuaian pembelajaran masa pandemi, beberapa orang tua masih kesulitan untuk mendampingi. Itu tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya. Pendampingan itu harapannya adalah sebelum proses belajar, selama proses belajar, setelah pembelajaran. Artinya begini, apa yang dilakukan sebelum pembelajaran Pak Didi? Ya orang tua bantu menyiapkan bahannya, bantu memotivasi anaknya, bantu mempersiapkan apa yang dilakukan yang nanti akan dilakukan di proses pembelajaran. Saat pembelajaran Pak Didi harus didampingi. Oleh karena itu waktu memang harus disiapkan oleh orang tua sebelum saat pembelajaran. Jangan diberi sesuatu terus ditinggal arisan keluarga atau arisan RT, ya jangan. Nanti saya kan tidak maksimal. Yang terakhir adalah pendampingan setelah. Apa yang dilakukan orang tua? Menanyakan bagaimana kegiatan kita hari ini. Nah, gitu. Jadi menanyakan motivasinya bagaimana. Termasuk menanyakan, mereview hasil kegiatannya. Sebelum nanti dilaporkan, disampaikan ke ibu guru di sekolah. Jadi sebelum, selama, dan setelah diskusikan dengan anak-anak. Ibu-ibu, saat pandemi ini semua menghadapi masa sulit yang secara tidak sadar pasti memunculkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyamannya seperti apa? Sekarang ini hampir di semua jajaran orang tua, semua warga Indonesia itu kesulitan menjalankan peran. Itu tadi harus bagi waktu tadi. Kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang mungkin berkurang karena kita mungkin dagang atau apa dan sebagainya, usaha rugi, ya ini kan semua income kan ekonomi kan semua sebagian besar turun. Ini juga menimbulkan masa sulit bagi kita. Belum teman-teman kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, dan sebagainya. Nah, reaksi apa yang muncul pada suatu sulit? Reaksi yang muncul sering pada saat situasi sulit adalah yang pertama, rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman itu contohnya reaksinya biasanya panik, kecewa, jenuh, takut, cemas. Nah, itu rasa tidak nyaman bagi kita semua. Yang kedua, reaksi yang muncul biasanya mudah tersulut emosi. Marah tanpa sebab misalnya. Saat mendampingi anak-anak, marah melulu orang tua. Bu guru juga mungkin begitu, karena tidak menutup kemungkinan. Ini reaksi yang wajar. Kalau memang situasi sulit. Terus yang ketiga, kelelahan fisik. Sudah bekerja seharian, harus menyempatkan waktu lagi, ini kan kelelahan fisik. Terus yang terakhir, bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi. Ini yang muncul lah. Dampaknya apa kalau beberapa hal itu muncul? Kalau rasa tidak nyaman biasanya stres, tegang. Kalau tersulut emosi dan marah, itu dampaknya yang berkepanjangan itu fungsi tubuh bisa menurun. Udah capek tambahan. Kelelahan fisik, biasanya daya tahan tubuhnya menurun.
Kalau bingung, sulit untuk berpikir jernih. Mau ngambil sesuatu ternyata diambil yang lain. Bingung sudah. Ini wajar kok. Ini semua menjauhkan diri dari solusi. Terus apa yang harus dilakukan? Siapa saja yang terdampak? Semua terdampak. Orang tua terdampak. Kemudian dari orang tua berdampak. Cara berhubungan dengan anak juga akan berdampak juga. Otomatis. Kemudian cara berhubungan dengan keluarga lain juga berdampak. Sudah capek, harus dampingi. Nah, bagaimana kita bisa mengolah emosi kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dibutuhkan? Yang pertama, yang harus kita lakukan sebagai orang tua di rumah, tentu saja keterampilan mengelola diri. Bagaimana menghadapi masalah atau situasi sulit ini. Jadi dari kita sendiri harus bagaimana melatih keterampilan kita dengan berusaha tenang, kemudian berusaha menahan diri. Nah, ini akan terlatih insya Allah kalau memang kita ada niat. Yang kedua, membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk. Kalau kita sudah marah, itu sudah menambah situasi yang tidak nyaman bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan mempercepat proses pemulihan. Dengan apa? Itu tadi, dengan menenangkan diri, dengan menyiapkan keterampilan kita, dengan membantu menahan diri, mencegah dan mengurangi dampak psikologis ini. Itu yang bisa kita lakukan saat mendampingi anak-anak. Nah, ibu-ibu perlu kita sampaikan, kita ketahui, situasi sulit itu datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan itu lebih baik daripada kita mengeluh atau mencela situasi yang dihadapi, karena di balik situasi sulit pasti terbentuk pribadi yang kuat. Ini yang perlu saya kuatkan. Jadi kita ini selaku orang tua, selaku guru, selaku warga masyarakat, itu memang lebih baik memang memperbaiki keadaan yang ada. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita, bagaimana kita menenangkan diri daripada kita mengeluh. Kalau sudah mengeluh, imun kita turun. Apalagi kita mencela situasi yang dihadapi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan guru, menyalahkan masyarakat, menyalahkan siapa-siapa. Saya kira itu tidak perlu. Yang kita lakukan adalah dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Saya yakin dengan belajar mengelola diri sendiri akan terbentuk pribadi yang kuat, akan semakin ditempah dengan situasi. Kita ini tidak bisa kuat kalau kita memang tidak menempah diri kita. Kadang-kadang kita menempah dari diri kita sendiri, ditempah oleh keadaan, ditempah oleh situasi. Kita insya Allah akan semakin punya pribadi yang cukup memadai, cukup kuat untuk melakukan atau memanfaatkan situasi yang ada. Sekarang kalau sudah diri kita punya pribadi yang kuat, sekarang tinggal bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di rumah. Dimulai dari mengenali, memberi perhatian. Apa yang dilakukan orang tua pada dirinya sendiri? Yang pertama memang bagaimana mengenali adanya perubahan pada anggota keluarga. Anggota keluarga itu bisa suami kita, bisa anak-anak kita, bisa orang tua kita yang lain, mungkin ikut numpang di rumah kita. Itu harus kita kenali perubahan apa. Apakah dia merasa tidak nyaman, kita harus segera berupaya. Yang kedua, tetap tenang. Kemudian yang ketiga, mengelola diri sebagai orang tua agar tetap memberi perilaku yang positif. Kalau kita perilakunya negatif, akan dampak seluruhnya. Terus yang keempat, menyesuaikan diri dengan situasi sulit. Yang terakhir, memberi perhatian penuh sesuai dengan apa yang bisa dilakukan.
Jadi memberi perhatian penuh terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengenali perubahan pada diri kita, pada anggota keluarga kita. Yang kedua, tetap tenang, jangan panik. Yang ketiga, mengelola diri. Kemudian memberikan perilaku yang positif. Yang keempat, menyesuaikan diri. Kemudian memberikan perhatian yang penuh. Itu yang pertama. Jika diri kita sudah melakukan itu, baru kita masuk ke anak-anak. Apa yang dilakukan? Satu, mungkin bisa menanyakan kondisi anak. Contoh, bagaimana perasaan kamu, nak? Mungkin anak-anak disuruh cerita, apa yang membuat dia bahagia. Seperti kita sekarang itu kan enjoy, bahagia saja. Kita nikmati saja. Tapi tetap dengan protokol tertentu tentu saja. Jadi dia disuruh cerita bagaimana biasanya anak-anak itu kan selama ini kan sulit cerita dengan kita karena sibuknya kita. Yang kedua, supaya kita bisa menanyakan kondisi, kita harus membangun kelekatan dan kedekatan dengan anak-anak. Kita bangun yang selama ini mungkin kita jarang punya waktu dengan anak-anak. Kita bangun kedekatan kelekatan. Misalnya apa? Yang ngajak anak-anak jalan-jalan di sekitar rumah, ngajak jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bukan harus keluar kota ya. Jalan-jalan sekitar rumah, ngajak anak-anak berkebun bersama, ngajak anak-anak bermain bersama, itu membangun kedekatan. Kemudian kenali permasalahan anak. Coba cari, amati. Selama ini perubahannya apa? Harus dikenali permasalahannya, termasuk menanyakan tadi. Kemudian kenali kebutuhan. Anak-anak pasti butuh sesuatu, butuh perhatian, butuh media belajar, butuh untuk menerima, kita berusaha untuk menerima curhatan dia. Ini kan butuhnya dia. Terus yang terakhir yang paling penting, buat dia selalu nyaman. Suasana nyaman. Jika suasana nyaman, insya Allah bangun kedekatan yang bagus. Nah, ini yang bisa kita kontrol. Misalnya mengatur menu anak-anak, tetap terus imunnya bagus. Kemudian kebahagiaan diri sendiri. Ini kita bangun sendiri. Bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak. Nah, yang sulit dikontrol itu biasanya misalnya selera makan anak. Gizinya tidak, makanya juga kita kontrol, walaupun ini sulit. Artinya apa ya? Kita siapkan menu-menu yang memang putus, Bu. Enggak. Oke. Itu yang sulit dikontrol. Berikutnya kalau Bapak Ibu mendengarkan itu tidak sepenuh. Nah, ini namanya terus kita tidak merespon anak-anak. Biasanya kita cenderung udah nanti saja. Nah, walaupun kita sambil bekerja, tapi jika ada anak-anak mengutarakan sesuatu, curhatan, kita terima. Iya, nah, ada apa? Nanti akan saya putarkan video yang mungkin bisa jadi contoh kita bagaimana supaya kita bisa dengan baik. Yang kedua, setelah mendengarkan dengan sepenuh hati adalah menyimak penjelasan anak-anak. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Tidak hanya didengar, tapi disimak. Terus merespon. Kadang-kadang kita ini ya jarang lah.
Ya, kita mulailah dari sekarang merespon cerita anak-anak. Jangan dimarahi. Nanti ini masih masak dan sebagainya. Nah, walaupun dengan masak kan bisa merespon. Terus memberi pengetahuan dan pengertian tentang hal yang terjadi. Nah, jika ada sesuatu yang perlu dijelaskan, ya kita sebagai orang tua menjelaskan supaya terbangun konsep juga di anak-anak bahwa itu memang diperlukan untuk perkembangan anak-anak. Bagaimana cara mendengarkan? Ya tentu saja orang tua kita semua harus menyediakan waktu yang cukup. Kalau perlu pada saat mendengarkan itu diam dan simak apa yang dikatakan. Buatlah anak merasa aman, fokus untuk mendengarkan, dan tunjukkan sikap mendengarkan. Jadi intinya pada saat mendengarkan anak-anak itu jangan membagi perhatian dengan merasa nyaman. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara mendengar. Biasanya kalau anak-anak itu kan berdiri, pandangan kita, mata kita harus sama sejajar dengan anak-anak. Misalnya kita harus jongkok, harus duduk. Contoh dalam gambar itu. Supaya anak mau bicara. Kalau kita ada posisi di atas, kita berdiri, anak-anak berdiri, biasanya kan mata kita, pandangan tatapnya kita kan tidak sejajar. Ini biasanya anak-anak cenderung tidak nyaman. Nah, supaya menyamakan, sama di ibu guru di sekolah itu juga begitu. Kenapa kok ibu guru pada saat mendampingi itu tidak harus berdiri? Ya memang sambil dielus-elus, sambil diusap-usap kepalanya, sambil ditanya. Dia akan ikut jongkok yang mungkin sejajar dengan pandangan anak. Harus menerima perasaan anak-anak dulu. Saya yakin yang dilakukan ibu guru itu sulit untuk dilakukan di rumah. Ya, bagaimana Ibu Bu? Mengajar anak 1 di rumah, kita bandingkan dengan ibu guru mengajar anak 15 di dalam satu kelas. Nah, pasti awal-awal dulu sangat sulit. Tapi yakin bahwa orang tua sekarang ini sudah sangat proaktif dengan apa yang diinfokan, dengan beberapa informasi dari sekolah dan yang lain. Saya kira itu bisa dilakukan. Yang berikutnya, lakukan. Lakukan itu dimulai dari apa? Ya, dari kita sendiri. Dengan apa? Melatih perilaku baik melalui permainan. Nah, ini action kita. Misalnya masak bersama. Ini kan melatih perilaku baik melalui permainan atau aktivitas di rumah. Berkebun, membersihkan tempat tidur. Ya mungkin anak-anak tidak harus membersihkan tempat tidur sendiri. Kita dampingi. Bareng-bareng menata mainan. Yakin bahwa kalau kegiatan ini kita lakukan dari kecil, sejak dini, itu nanti jika dia sudah besar, insya Allah akan anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang life skill, kecakapan hidup seperti ini. Kemudian mungkin dengan mendongeng dan membacakan buku cerita. Ibu-ibu sekarang pinter dongeng dan membacakan buku cerita kok. Nah, menonton film bersama. Yang dimaksud menonton film bersama itu bukan menonton di gedung bioskop ya, mungkin saat ini kan belum boleh. Melihat tayangan di televisi, itu yang memang tayangan mendidik, itu boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan, memang ini untuk salah satu sumber edukasi kita. Dan yang paling penting, kalau semua sudah dilakukan adalah memberi contoh dan keteladanan tentang perilaku yang baik. Kita menyuruh anak-anak membersihkan halaman, tapi kita tidak pernah membersihkan halaman. Kita menyuruh anak-anak mengajak sholat berjamaah, tapi kita tidak melakukan sholat berjamaah. Mengajak atau menyuruh anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita sendiri belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah,
Ya harus diawali dari diri kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Anak-anak pasti akan niru. Jika anak-anak tanpa teladan hanya diomongi saja, ya mungkin tidak seberapa masuk. Tapi dengan keteladanan, anak-anak akan otomatis langsung meniru. Insya Allah begitu. Nah, ini apa saja yang dialami anak pada situasi sulit. Nah, tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu ya. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan. Jika seandainya ada kesulitan perilaku anak, ada kesulitan memotivasi anak, ada kesulitan mendampingi anak, jangan lupa ibu guru menghubungi bisa dilakukan lagi dan mungkin tidak cukup. Kalau perlu terakhir minta tolong ibu guru atau sendiri secara personal menghubungi sudah menghubungi bu guru atau pihak lain, belum terselesaikan. Nah, nanti kita terakhir jalannya adalah menghubungi pihak atau dinas yang punya kapasitas, bisa psikolog, bisa kalau di Sidoarjo ada P2TP2A. P2TP2A. Apa Pak Didik? P2TP2A. P2TP2A itu adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini ada di Sidoarjo, ada di depannya PDAM itu. Kemudian lagi, selain itu, kalau di Surabaya ada namanya Puspaga, Jaran Keluarga, dinas yang menangani ini, Puspaga. Mungkin ada bagian di P2TP2A. Nah, jangan lupa yang seperti saya katakan, informasikan, keluhkan, sampaikan, komunikasikan kepada orang tua, kepada guru dulu, baru ke pihak yang lain yang lebih kompeten. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang saya sampaikan, apa yang perlu dilakukan orang tua dalam belajar dari rumah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Selama ini saya yakin sudah dilakukan komunikasi. Komunikasi itu bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali maksud saya, atau 1 minggu sekali. Kemudian menyepakati kapan pembelajaran akan dilakukan ke orang tua. Saya tidak tahu persis kalau di abad 2, apakah ada klaster atau pembagian misalnya video call gitu, sudah dilakukan juga Bu Nadia, video call. Apakah ada klaster misalnya ada yang siap pagi, ada yang siap sore gitu? Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini yang saya maksud menyepakati kapan pembelajaran itu dilakukan. Karena orang tua ada yang siapnya mendampingi pagi, ada yang siapnya sore, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian berdiskusi dengan guru tentang tantangan dan kendala.
Nah, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran. Tadi sudah disampaikan beberapa dari Bu Muji, dari Bu Nadia, bahwa di sini 1 bulan sekali ada penyiapan bahan luring. Nah, di rumah itu pembelajaran atau perangkatnya pembelajaran yang lain boleh disiapkan. Tidak harus semuanya dari TK. Tapi di rumah yang bisa dilakukan apa? Karena pada dasarnya BDR itu membebaskan anak-anak untuk melakukan pembelajaran menggunakan bahan apa yang tersiap di rumah. Tidak harus apa yang dari sekolah. Yang dari sekolah iya, dikombinasi dengan apa yang ada di rumah, ini bebas. Kemudian menyiapkan waktu mendampingi, memastikan tempat belajar yang nyaman. Oke lah, yang bukan harus mewah ber-AC, tidak. Tapi yang nyaman tidak harus kan bahwa pentingnya komunikasi. Nanti akan muncul rasa saling percaya. Orang tua percaya dengan guru, guru percaya dengan orang tua, komunikasinya baik. Nah, jika sudah muncul saling percaya, otomatis ini membantu proses membimbing anak-anak untuk berkreasi, untuk melakukan atau mengembangkan potensi dirinya. Harapannya jika potensi dirinya berkembang, harapan yang terakhir endingnya adalah keberhasilan belajar anak-anak. Ada beberapa tips, ini sudah saya sampaikan di awal tadi bagaimana komunikasi. Komunikasi tidak boleh satu arah ya. Komunikasi harus 2 arah. Jangan bu guru saja yang menginfokan, tapi orang tua juga menginfokan, harus saling menghargai. Kemudian kalau perlu orang tua bertanya tentang perkembangan anak. Guru juga bertanya tentang perkembangan anak selama di rumah karena tidak ketemu. Seperti yang dikatakan bahwa kalau di Aisyah 2 ini berpedoman pada instruksi pengurus daerah Provinsi Jawa Timur, pengurus wilayah ya, pengurus wilayah bahwa tidak melakukan home visit. Home visit boleh dilakukan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dia diperbolehkan oleh yayasan, oleh pengurus apa tidak? Karena home visit ini kan ketemu, tapi ketemunya satu-satu. Nah, mungkin kesulitannya itu kalau punya murid yang cukup jauh-jauh. Tidak harus. Jadi home visit itu intinya tidak harus. Bisa dengan cara yang lain. Kalau memang tidak dilakukan. Kemudian mengapa sih komunikasi itu harus dilakukan? Kenapa kok kita butuh komunikasi? Intinya ya menyamakan persepsi. Tujuannya ya untuk endingnya adalah untuk bagaimana perkembangan anak-anak belajar dengan optimal. Menyamakan persepsi dulu. Bagaimana cara kita membangun perkembangan anak-anak. Supaya apa yang dibutuhkan anak-anak itu belum klik itu tadi. Terus saling membantu dan mengetahui bagaimana penanganan pembinaan selama di rumah atau di sekolah. Jadi saling membantu dan mengetahui. Pihak sekolah dapat mengetahui dan bagaimana apa yang terjadi di rumah. Kemudian kesulitan supaya kan kalau belajar dari rumah, ibu-ibu jadwalnya kalau bisa adalah jadwal yang selama ini sudah dilakukan. Misalnya begini, kalau disepakati dengan sekolahnya pagi, ya pagi. Kalau sore, ya sore. Tapi yang pesan saya, hal-hal tertentu yang sudah merupakan kebiasaan di rumah, itu jangan diubah. Misalnya anak-anak
walaupun belajarnya pukul 9 gitu ya, harapannya tetap bangun dan tidur ya sesuai dengan kebiasaan sebelum pandemi. Misalnya biasanya tidur malam itu pukul 8 atau pukul 9, ya lakukan tetap. Pagi bangunnya misalnya pukul 5 misalnya. Ya lakukan tetap aja, dibangunkan. Karena dia mungkin belajar sholat. Belajar sholat. Kan kalau anak seusia PAUD kan memang belum wajib usia segitu. Tapi paling tidak ada salahnya kalau kita anak-anak memang kita ajari, kita biasakan sejak kecil bahwa dia sudah belajar bangun pagi untuk sholat subuh. Kalau perlu membuat sudut belajar itu tadi yang tempat belajar yang nyaman. Yang terakhir adalah jangan lupa nanti anak-anak itu diberi pujian, diberi motivasi terus setelah dia melakukan supaya dia semangat. Setelah belajar sambil bermain, ayah bunda beri penguatan. Jadi selain memberi pujian, juga memberikan penguatan. Penguatan itu bisa motivasi. Wah, pinter ya, bagus. Nah, penguatan sekali lagi ada lagi, Pak. Ada penguatan informasi yang didapat dari itu. Proses belajar hari itu apa? Karena tidak bertemu dengan ibu guru di sekolah, ya ibu guru mungkin harus menguatkan. Misalnya bu guru menguatkan, kalau tadi mengenal tentang percobaan mie instan dengan betadine tadi saya lihat. Nah, ibu guru membantu menjelaskan. Kalau memang dirasa penjelasan di sekolah belum dipahami anak-anak, ya kita yang ikut menjelaskan. Untuk bisa menjelaskan, ya kita harus belajar. Nah, kemudian jangan lupa, kalau tadi mulai belajar diawali dengan doa, proses belajar sudah dilakukan, ada penguatan, terakhir akhiri pembelajaran itu tetap berdoa. Jadi yang selama ini di sekolah kan ada doa sebelum belajar, kemudian doa penutup majelis. Ya. Kalau bisa di rumah juga dilakukan. Jadi apa yang dilakukan di sekolah, itu harapannya juga dibiasakan di rumah. Supaya tetap apa yang selama ini dilakukan sekolah itu nyambung dengan yang di rumah. Ada ungkapan terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum mungkin nanti ada yang bertanya. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya. Dan yang dilakukan ini, kelekatan ini akan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, baik untuk kelancaran yang baik, berkah yang baik, untuk bisa berhasil melewati masa pandemi ini. Semangat untuk kembali bangkit, beraktivitas bijak dan smart, demi untuk memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu wali murid, mungkin ada yang bertanya. Silakan menulis di chat Zoom, insya Allah akan kami jawab. Tangan boleh. Monggo Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu. Apa sudah dibuka? Sampun, monggo. Oh, anu ya. Monggo Bapak Ibu. Mereka masih mute kayaknya. Iya. Apa-apa di chat aja. Monggo.
Bapak Ibu, kami persilakan. Nampaknya ini Ya nggak apa-apa. Mungkin nanti begini aja. Kalau nanti ada proses bertanya langsung ke Ibu Guru, nanti kalau memang tidak bisa saya jawab di waktu yang akan datang gitu ya. demikianlah Bapak Ibu, parenting oleh Bapak Didik Ristiawan. Semoga ilmu yang kita simak bersama tadi dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua dalam mendukung belajar anak dari rumah selama darurat COVID-19 pada saat ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan Bapak tadi, yakni komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat belajar sehingga mengalami Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara parenting pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.